Gunung Munara merupakan sebuah gunung yang terletak di sebelah barat Kabupaten Bogor. Gunung ini berlokasi sekitar 40 km di barat daya Jakarta dan 12,1 km di sebelah barat dari daerah Parung, tepatnya di daerah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Daerah besar terdekat adalah Parung sekitar 12,1 km sebelah timur Gunung Munara. Kalau di Arab Saudi itu gasakan kuda kayak bentuk Hajar Aswan. Dibawa satu ke Tasik. Dibawa ke Tasik. Yang ke Tasik ditaruh dia meninggal. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing supaya sampai puncak dengan selamat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Berdoa dulu ya. Selesai. Di sekitar Gunung Munara tumbuh hutan gugur yang hijau, sehingga meski tak terlalu tinggi tetap jadi favorit wisatawan yang ingin sejenak rekreasi di Bogor. Gunung ini sangat cocok untuk para pendaki pemula, selain karena biaya yang dikeluarkan untuk mendaki gunung ini bisa cukup murah, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke puncak gunung ini pun hanya dibutuhkan 1–1,5 jam saja. Memang cukup singkat namun trek yang menanjak membuat tantangan tersendiri bagi mereka yang menyukai pendakian. Setelah dari pintu masuk tadi kita jalan sekitar 15 menit atau 20 menit ya. Baru sampai sini di warung, kita istirahat sebentar untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Munara. Mungkin ketinggiannya sekitar 300 ke atas. Ikutin terus video ini. Untuk informasi ketinggian gunung ini masih menimbulkan beberapa keraguan. Karena berbagai sumber menyatakan ketinggian gunung ini yang beragam. Ada yang menyatakan 367 mdpl, 580 mdpl, 1119 mdpl, 1204 mdpl, ada juga yang menyatakan 1500 mdpl. Entah apa yang membuat beberapa sumber berbeda-beda tentang mdpl. Saya sendiri yang pernah mendaki gunung ini merasa sepertinya ketinggiannya di atas 1000 mdpl, karena trek yang terjal dan durasi pendakian. Meski hanya berjalan ringan, Gunung Munara mempunyai jalur pendakian yang cukup menguras tenaga bagi yang tidak terbiasa mendaki. Jalanan menuju puncak gunung cukup terjal dan berbatu, sehingga pendaki yang naik tanpa persiapan olahraga bisa mudah kelelahan. Hal yang lebih ekstrim adalah, puncak gunung ini memiliki tebing yang curam dan membutuhkan tali tambang untuk memudahkan pendakian.
Gunung Munara memiliki beberapa mitos yang dipercayai oleh masyarakat sekitar. Menurut cerita, gunung kecil ini mempunyai banyak situs. Seperti Gua Bertapa Bung Karno, Jejak Kaki Sikabayan, dan Petilasan Sultan Hasanuddin. Alasan mengapa gua itu diberi nama Bung Karno, sebab menurut cerita Insinyur Soekarno pernah bertapa pada salah satu gua di gunung tersebut. Gua ini pun banyak dikunjungi masyarakat dengan tujuan yang berbeda. Ada yang hanya tujuan berwisata saja dan ada juga yang bertujuan untuk berziarah, karena menurut mereka tempat ini merupakan tempat bersejarah sakral dan keramat. Letak goa ini tidak terlihat dari jalan jalur pendakian, namun goa ini terletak di sela bebatuan yang sangat besar. Apabila kita ingin masuk ke dalam goa ini, saat pertama masuk ke goa harus posisi jongkok karena goa sangat sempit. Namun setelah masuk ke dalam ruangan goa terlihat sangat luas, dan kita bisa berdiri melihat kesakralan goa. Belah sono tadinya gua tongkat Pak Karno. Sebelah mana ya? Ya belah situ udah nggak ada di Baka Tasik. Oh, dibawa ke Tasik. Di museumin kali? Nggak tahu lah. Orang katanya langsung mati sih itu. Meninggal. Yang bawa itunya. Oh. Gitu kunci harta karun. Satu yang dibawa reka Quran di Gua Pak Karno. Satu tahu mau ke museumin, tahu gimana. Dibawa satu ke Tasik. Dibawa ke Tasik. Yang ke Tasik ini taruh dia meninggal. Selain itu, di Gunung Munara ditemukan pula jejak kaki besar yang dipercayai warga sebagai telapak kaki Sikabayan. Cebong. Udah kayak ikan black molly. Adapun mitos lainnya, gunung ini dikenal sebagai petilasan Sultan Maulana Hasanuddin. Bahkan berkat mitos tersebut, di hari-hari besar tertentu Gunung Munara ramai didatangi oleh para peziarah. Konon ceritanya, Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Syekh Syarif Hidayatullah juga pernah singgah dan bermunajat di atas batu serta mengumandangkan adzan di tengah perjalanannya dari Cirebon sebelum sampai di Banten. Kandang kudanya situ. Ada? Naruh kudanya. Kalau di Arab Saudi itu gasakan kuda kayak bentuk Hajar Aswan. Itu batunya. Batu yang makanya mana? Kalau Bapak juga suka kebun ke situ dicium. Batu yang mana, Pak? Itu situ. Ada gasakan kuda. Gadungnya gasakan kuda. Kalau di Arab bentuknya Hajar Aswan. Kayak Hajar Aswad itu ya, Pak? Batunya yang mana? Yang ada bacaan gadok kudanya? Ya itu di situ kan ada gasakannya itu. Di petilasan terdapat situs keramat yang berupa sebuah goa. Goa itu dinamakan Gadogan Kuda, yang artinya tempat untuk mengikat kuda Sultan Maulana Hasanuddin. Goa Tapak Tongkat Sultan berada tepat di atas Goa Gadogan Kuda. Di tempat ini terdapat bekas tapak tongkat Sultan Hasanuddin. Di dalam gua tersebut mereka berdiskusi dan membuat strategi dalam menyebarkan agama Islam. Salah satu masalah yang dimusyawarahkan adalah bagaimana cara menyunati anak laki-laki sesuai ajaran agama Islam. Dulu sebelum Sultan Maulana Hasanuddin ke Banten, menyunati anak laki-laki dipotong semua, sehingga banyak yang meninggal dan akhirnya tidak mau disunat. Saat Sultan Maulana Hasanuddin datang ke Banten bersama lengsernya, semua menutup pintu rapat, mereka merasa ketakutan. Salah seorang lengser mempunyai inisiatif untuk menyiasati agar semua masyarakat mau berkumpul. Lengser memukul, gung pangempul, artinya mengumpulkan orang-orang. Akhirnya masyarakat berdatangan dan berkumpul di lapangan. Disitulah Sultan Maulana Hasanuddin memberikan sedikit demi sedikit ajaran Islam, salah satunya memberi contoh bagaimana cara menyunati yang baik dan benar berdasarkan syariat Islam. Pada akhirnya masyarakat Banten banyak yang mau disunat dan tidak merasa takut lagi.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, share dan subscribe channel Vlogger Dadakan agar tidak ketinggalan konten dan video menarik berikutnya. Salam lestari, salam Vlogger Dadakan, wassalam.